Selamat pagi teman-teman. Hari ini ada rencana mau pergi ke Wonosobo. Kita mulai dari Jalan Adi Sucipto dulu di Solo ini. Kita akan terus ke sana. Kita akan melalui jalan utama menuju ke Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Namun kita akan terus saja sampai kita tembus ke Boyolali, terus masuk ke Cepogo. Kita rencana melalui Cepogo, Muntilan, Magelang sampai ke Wonosobo, dan rencana mau mampir juga ke dataran tinggi Dieng. Namun sebelum kami sampai ke sana, kita lihat di sekitar Jalan Adi Sucipto ini. Saya ingat waktu saya tinggal di Solo di tahun 1979-an, daerah ini masih banyak sawah ya, kiri kanan itu sawah. Dan saya juga masih bisa melihat rel lori untuk mengangkut tebu untuk menuju ke pabrik gula di Colomadu. Itu ada rel yang masih digunakan untuk mengangkut tebu. Tapi sekarang kita lihat di sini sudah banyak rumah, sudah banyak bangunan, dan juga nggak mau nyala. Ya, sudah berubah. Udah masuk tapi nggak mau. Sehingga kita tidak bisa melihat sawah lagi yang banyak. Namun ada sedikit-sedikit sawah yang masih bisa kita lihat. Dan sebelum kami melanjutkan perjalanan ke sana, kami mau mampir dulu ini ke rumah makan SSB Super Soto Boyolali yang letaknya di sebelah kanan jalan. Itu merupakan soto favorit saya. Di samping soto juga saya bisa mengambil sayur-sayuran di sana, dan rasanya cukup enak dan sotonya pun segar. Nah, kita sudah sampai. Kita akan belok ke kanan. Kita nyebrang jalan. Kita akan cari parkir di situ, dan kami akan makan sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Boyolali terus ke Wonosobo. Oke teman-teman, semoga teman juga sudah pernah merasakan soto SSB ini, soto segar yang berasal dari Boyolali, yang merupakan soto kesukaan saya. Oke, kami akan makan dulu dan kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Wonosobo. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Wonosobo melalui Magelang, melalui Cepogo di Boyolali. Kita masih berada di Jalan Adi Sucipto saat ini. Kiri kanan kita terlihat bangunan-bangunan rumah-rumah yang didirikan oleh masyarakat. Mereka bertujuan untuk membuat rumah makan atau toko-toko convenience untuk memudahkan para wisatawan yang berada di daerah sini untuk bisa makan atau bisa membeli keperluan mereka. Kita akan melalui Museum Colomadu yang dulunya adalah pabrik gula Colomadu. Dan Colomadu sekarang ini dipakai sebagai museum yang memperagakan peralatan-peralatan yang dipakai pabrik gula untuk memproses dari tebu sampai menjadi gula. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa di kiri jalan saya ini dulunya ada rel
lori yang membawa tebu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada karena memang pabrik gulanya sudah ditutup dan sekarang menjadi museum. Dan yang unik lagi, pada saat pabrik gula Colomadu panen atau musim giling, di sekitaran sini masyarakat mengadakan pasar malam. Diramalkan hari ini itu pasar yang menjajakan makanan-makanan daerah seperti martabak telur, kemudian ada gerondong juga, dan makanan-makanan lain, gorengan-gorengan. Di sini masyarakat datang untuk merayakan panen gula. Dan sekarang sudah tidak ada, sudah sepi, tidak ada pasar malam lagi karena memang sudah tidak ada panen di sini. Sekarang kita lagi ada di lampu merah perempatan, yang kalau ke kanan itu menuju Bandar Udara Adi Sumarmo Boyolali, dan kalau ke kiri itu menuju ke Kartasura. Namun pada saat ini kita akan lurus saja. Kita akan melalui Kompleks Angkatan Udara Adi Sumarmo. Kelahiran Pancasila. Kita melihat perumahan anggota Angkatan Udara di sana. Dan diharapkan bahwa hari ini kita tidak akan menghadapi macet di jalan karena udara cerah, langit biru, awan tipis saja. Nah, itu dia pintu atau gapuranya untuk pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo. Ini adalah kompleks Angkatan Udara. Kendaraan diminta untuk tidak terlalu cepat jalannya, cukup perlahan saja karena kita tidak mau mengganggu ketenangan dari kompleks ini. Ya, masih diselimuti dengan pohon-pohonan, kemudian angin yang semilir di sini. Kita terus akan tuh melihat replika dari sebuah pesawat udara ya. Karena ini adalah kompleks Angkatan Udara, berarti ada monumen juga di situ, yaitu monumen pesawat terbang. Gunawan itu kerjanya di teman-teman. Kalau kita lurus terus, nanti beberapa meter lagi kita akan belok ke kiri, yaitu untuk menuju jalan utama Solo Semarang. Dari situ kita akan menuju Boyolali, dan di Boyolali kita akan ke kiri untuk terus ke Cepogo. Dimana di Cepogo ini kita bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa, sangat indah ya, karena bisa melihat Gunung Merbabu di sana dan juga Gunung Merapi dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kita bisa melihat bagaimana perkebunan di sana di lereng gunung terlihat dengan jelas. Teman-teman, pemandangan-pemandangan seperti inilah yang menjadi idaman saya sebenarnya. Dan saya sangat suka dengan perjalanan menggunakan mobil melalui jalan yang dikelilingi oleh pohon-pohonan. Ini membuat pemandangan yang cukup segar bagi mata dan juga segar atau kesejukan di dalam hati. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita, dan kita nanti akan berbelok ke kiri ya, untuk menuju ke jalan utama Solo Semarang. Oke, kita sudah berada di jalan yang menuju ke kiri, belok ke kiri nih, dan sebentar lagi kita akan sampai pada pertigaan jalan utama Solo Semarang ya.
Dia kerja lama sekali, masa nggak bisa. Dan pakai itu ini? papan terpampang di situ. Kalau ke kiri ke Solo, Nah, ya udah, kalau ke kerjanya kanan itu dari ke Semarang. duluan mana? Bulan Nah, dia. kita kena lampu merah di Iya, sini, kalau kita nggak bisa tunggu sampai hijau, Kumpul sih. kita lanjut Cuman kan belok ke kanan kan agak kurang. untuk menuju ke Boyolali. Nggak perform lah pokoknya. Suka Akhirnya salah, dipindahkan ke berbagai departemen gitu. suka salah kok. Ya, Pon-pon Om. ya selamat minum. Ya, kita sudah dapat lampu hijau sekarang. Kita mau lanjut. Kita akan belok ke kanan Ya itu usianya berapa sekarang? untuk masuk ke jalan utama, jalan raya Dia Solo 56 ya Semarang. terakhirnya ya. 55 ya. Oh, rupanya kita kena merah lagi nih. Beda 5 Karena tahun hijaunya sama saya. cepat sekali. Nggak deh. Ya teman-teman, terkadang memang kita harus sabar ya. Kalau di perempatan atau di pertigaan di lampu merah, jangan pernah kita mencoba untuk menyalip atau nyerobot ke depan. Itu membahayakan sekali. Kita cukup bersabar, kita menantikan Di Harmoni. lampu merah itu menjadi hijau kembali dan kita baru belok ke kanan untuk melanjutkan sampai Itu ke ya, Boyolali. pemberitahuan pindah. Oh ya. Catatannya dipindahkan. Cuaca masih cerah, kita lihat di atas langit biru dengan awan tipis. Jangan tuh Mami. Terlihat jalan utama itu cukup ramai ya. Ya ngobrol sih kono. Ada bis-bis yang lalu lalang. Oh ya, kita dapat lampu hijau sekarang. Kita akan belok ke kanan. Nanti lewat Sepogo pasarnya ramenya lah. Inilah jalan utama atau jalan raya Solo Semarang. Dengan adanya pemisah jalan ini itu cukup membuat aman perjalanan kita ya. Mami ngomong apa? Mami, tadi Apa? ngomong apa, Mami? Mami, Enggak tidur. enggak, tadi ngomong apa? Apa Ini sih? gerbang, mungkin gerbang Itu tidur kan dia alias. masuk ke kota Kartasura kali ya. Batas Tadi kota dia diajak ngomong. Kartasura dengan Kabupaten Boyolali. Maksud dua-duanya tidur. Dua-duanya tidur. Biasa, itu sebuah kebahagiaan. Ini adalah jalan tol yang sedang dibangun. Aku udah bilang be anak-anak. Tol dari Solo menuju Yogyakarta. Ini Di atas kita ya? lihat itu Apa adalah namanya? jalan tolnya Pintu tol yang Colomadu. masih belum dibuka, masih tahap pengerjaan sekarang ini. Ngasem. Nanti seandainya kalau jalan tol Ini tol anu. Solo Kartasura, Jogja kan? itu sudah dipakai, Tol Kartasura. sudah dibuka dan beroperasi, Karena tol Solo. maka Kalau yang Colomadu, jarak tempuh dari kota pintu Solo ke Colomadu, Jogja hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam Solo. saja. Solo. Exit tol Solo. Kan Jogja Tapi nih ini terus masih sana dalam ke tahap kiri. Ya. penyelesaian. Ya. Kita lurus saja. Suatu hari nanti kita akan pakai Kan dulu hanya jalan tol itu fungsional aja menuju kan. ke Yogyakarta. Lebaran. Kamu dulu ini wis rong tahun dulu dadi wis Baiklah teman-teman, mungkin saya akan sudahi dulu video bagian pertama ini, rangkaian perjalanan dari Solo ke Wonosobo hingga saat ini. Kita akan masuk ke kota Boyolali nanti Tapera kan? Tapera dan kan? kita akan perusahaan mana mau kan bayar 0,5%. Oh gitu. Ya, jadi 2,5 Karyawan 2,5. karyawan, 0,5% ya Setengah kayak perusahaan.